Hai Om. Hai. Senyum gimana giginya mana? Ini tatanan lebih, ini tatanan lebih. Enggak. Rafathar liatin, cepetan, terekam, cepet Om jadi harimau, cepet berubah jadi harimau. Pak, itu Pak. Rafathar, itu siapa? Coba, Omnya bisa senyum kan? Om senyum Om. Tuh, senyum. Omnya bisa ciluk, Mbak. Omnya bisa ciluk, Mbak. Gimana ciluk, Mbak? Ciluk. Mbak. Ketawa. Tapi nangis. Gimana? Ciluk, Mbak, gimana? Udah. Sama Mama. Nggak usah lihat. Kalau gitu nggak usah lihat. Peluk Mama aja. Fathar nyari siapa sih? Dari siapa? Nyari siapa di sini? Mbak. Mbak. Dari Mbak ya. Oh sama Mbak aja. Sama Mbak. Mamanya yang mana mamanya? Mamanya mana? Itu. Oh, iya. Bener ya? Rafathar mau sama Mama apa sama Mbak? Mbak, takut dia di sini ya. Takut ya? Oh, takut. Mamanya mana mamanya? Tuh, Mama tanya mamanya, Mama siapa namanya? Papa. Papanya Papara? Mamanya Mama Gi. Takut. Kita nyanyi yuk. Nyanyi yuk. Mamanya nyanyi Mama Gi. Heli. Mau nyanyi Heli atau nyanyi satu-satu? Jangan Om. Itu nengok situ Om. Mau nih, maksudnya dia. Om nggak lihat deh, Om nggak lihat deh, Om nggak lihat. Om nggak lihat, Om nggak lihat. Omnya pergi aja ya. Omnya pergi aja ya. Dadah. Dadah. Mau Rafathar mau sama Om atau sama Mama? Sama Mama. Sama Mbak. Mbak. Ya udah. Mbaknya nggak ada. Kita main bola dulu yuk, main bola yuk sama tante. Di sini. Main. Enggak udah katanya. Nih ada bola, nih. Nih bola. Wah. Nih bola. Wah, lihat ini bisa ngapain nih bolanya ya? Bukan bola ini. Ini ada robot. Wow. Nih robot tuh. Robot. Ini robot. Ini omnya dicuekin kayak Bapak Presiden. Lihat. Oh. Lu kenapa sih sebenarnya? Biar dia nggak takut. Oh, biar nggak takut. Oh, iya. Kirain stres banget. Gitu. Takut ya. Mau lu. Pak mana sih? Mel. Rafathar takut. Ini dipanggil dari tadi, denger nggak kamu? Takut. Udah Om jangan teriak Om takut. Mbak. Bilang. Sini. Naik ini. Sini. Naik ini susu mbaknya naik ini. Yuk kita naik sini. Mbak. Pak, anaknya udah nggak manggil. Kenapa bapak yang manggil sekarang? Anaknya udah nggak manggil. Enggak, kalau mbaknya kita dudukin di sini, dia nggak bisa nunjuk lagi. Oh iya benar. Nah. Oh iya. Mbak, sini. Biar nggak ada alasan untuk kesana. Nanti Rafathar mau minta pertolongan sama siapa lagi? Nah, that's the point. Coba, sekarang mbaknya duduk. Mbaknya duduk situ. Mbaknya Mbak duduk. Duduk di situ. Mbaknya duduk. Masuk situ mbak. Mbaknya duduk. Masuk situ. Nah, mbak situ, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Iya, Oh, mbak mau duduk. mainannya sini bawa sini. mainannya aja. Iya. Ini nih. Coba, Mbak. Kasih mbaknya, Cika. Cika, kasih. Kasih mbak. Oke, duduk mbak. Oh mbak duduk. Mbak duduk. Ya, duduk. Dia mau ke sana. Mbaknya ada berapa sih? Jangan. Pak, dia takut di sini, Pak. Permasalahannya. Main bola situ. Nggak mau, dia mau kabur. Oh, dia... Kabur. Oke. Ya udah Rafathar ke sana dulu, nanti main ke sini lagi Gini ya. aja, saya diam. Ibunya wawancara anaknya ya. Oh, aku wawancara Rafathar ya. Ya udah. Pak, kenapa sih kalau anak kecil kesini takut semua sama bapak ya? Kenapa? Anak kecil tiap kesini takut Senyumnya harus ditambah kali. Ya kan kalau anak kecil. Kan waktu itu Tatan, sekarang Rafathar. Tatan mah nggak takut sama saya. Tapi Dia mah kesurupan lihat saya. Aduh, jangan dong, Pak. Pak, jangan Pak kalau anak saya. Enggak, Ya, saya nggak lihat baik deh. omnya, baik kok omnya ya. Ya. Ya, baik ya omnya ya. Rafathar. Duduk sini yuk. Rafathar duduk sama Mama sini. Di situ. Mau sama omnya nggak? Di situ yuk. Omnya suka apa? Rafathar suka no katanya. Suka. No. Omnya punya kereta, mau nggak? punya kereta. Enggak punya. Pura-pura Pak, jangan diambil hati.
Nih. Oh, Ya. Om punya kereta tuh. Tuh, Gua kecil nggak ada yang begini loh perasaan. Om punya kereta, mau kereta, keretanya bisa jalan. Wah, keretanya udah nggak rusak lagi nah. tuh situ yuk. Ntar mbaknya lama-lama di sini minta honor, yuk. Kan bingung Pak budgetnya. Ya udah Cika yang ngajak ngobrol aja. Ya, Rafathar. Rafathar tuh udah terkenal banget ya Bu. Ya, gitu ternyata ya. Kok bisa sih Rafathar terkenal? Rafathar. Karena mak bapaknya ya. Rafathar, jawab nak, udah dibayar nak. Kebetulan Rafathar belum bisa ngomong ya. Bisanya cuma mama, papa, mbak. Gitu. Kalau nyanyi Pak. gimana Rafathar? Pak, jangan jadi sengklek Pak. Main-main itu sendiri. Saya nyari ini tombolnya di mana dia ngomong sendiri. Itu yang di atas yang ininya. Nah. Lagi asik waktu kecil nggak ada kayak gini. Iya. Maklum kecilnya beda sama kita ya Pak. Benar. Bapak tanya emaknya Pak. Tanya emaknya. Saya lagi wawancara, ye. Wawancara keretanya dulu. Sini Ya sama udah, mamanya. saya karena Rafathar-nya naik lagi mobil. main mobil aja. Ya, Yuk katanya. Udah, kita Ketawa tanya lihat sama Bang ibunya Billy. aja. Sih, masa Pak nggak terhina Pak? Hah? Lihat Bang Billy ketawa loh. Lihat Bapak tawa. Tapi tetap lihat ke sini tuh. Iya, Kabur. Tuh kabur lagi. Tanya Gigi aja deh, Gigi. Nanya apa, Pak? Nanya tentang Rafathar. Saya mah nggak nanya gosip, ngapain? Benar. Nggak penting Nggak buat penting, saya mah. Iya, acara saya mah nggak begitu. Saya Apa, sayang? nanya Rafathar-nya aja. Kenapa Rafathar gimana nih, Pak? Gimana kan Rafathar ini terkenal banget. Orang-orang udah pada tahu, ya kan? Kamu nggak takut? Pastilah, takutnya apa pasti ada. Cuman kalau aku pribadi ke Rafathar sih tetap Rafathar ini tetap kayak seperti anak-anak biasanya gitu. Aku nggak pernah menganggap dia itu banyak yang suka, banyak fansnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk jaga-jaga mah pasti lah. Tapi sewajar-wajarnya aja sih gitu. Contohnya jaga-jaga tuh gimana? Ya jaga, misalnya aku tuh kalau aku pribadi nggak akan pernah ninggalin anak di rumah sendirian, misalnya sama yang jaga gitu. Harus ada yang dituakan, ada mama atau ada adik atau mama atau adik lah Kalau biasanya di luar, rumah. di luar. Kalau di luar aku pasti sama aku. Oke. Pergi sama aku atau sama mama. Ya di antara itu Pokoknya aja nggak sih, pernah atau sama lepas. papanya nggak pernah lepas. Pokoknya nggak gitu. pernah lepas sama sekali. Nggak. Oke. Nah, itu kan intinya ketakutan itu karena dia terkenal banyak fans dan sebagainya ya. Aku rasa sih nggak usah yang banyak fansnya, pasti tetap aja ya namanya anak-anak rata-rata orang tua sih pasti jagainya Pasti care gitu kan. dan pasti jagainnya ya sama seperti aku gitu. Ya. Nah, kalau secara psikologisnya kamu ngeliatnya gimana? Secara psikologisnya Kan ini anak jalan, disamperin orang. ya, Pasti, ya kan, makanya dia foto. sekarang nih dia karena dari kecil kan gitu orang kayaknya langsung suka ngerubung, dia sekarang nggak suka difoto, jadi dia kadang-kadang suka jadi lebih agresif gitu. Kalau aku tanya-tanya dia kan nggak pernah ngelihat orang mukul, aku kan nggak pernah mukul, keluarga nggak pernah mukul, jadinya karena dia belum bisa ngomong, kadang-kadang kalau misalnya orang mau foto gitu dia udah tahu langsung Nepak. pukul, nepak gitu, dia nggak mau gitu, enggak gitu. Sekarang tuh lagi dalam fasenya kayak gitu. Ya karena terganggu kali ya. Buat Karena dia juga terganggu pasti, dan kali dia ya. kan belum bisa ngomong secara gue Verbal, maunya apa oke, gitu. I don't like that. Gitu, Jadi dia lebih ya gitu, pokoknya nggak mau sekarang. Sampai aku pribadi kadang-kadang kalau misalnya fotoin dia, videoin dia, udah gitu dia bilang gitu. Oh, artinya sampai Gigi sendiri tuh Iya, karena udah dia gitu. trauma dengan Ya dia nggak mau lah, dia nggak terlalu suka gitu. Apalagi kalau orang langsung ngerubung gitu yang kayak Rafathar gitu, dia pasti marah. Oke, but you enjoy this? Aku sih bersyukur alhamdulillah si Rafathar ini bukan takut sama orang gitu loh. Jadi dia bisa menjaga dirinya dengan caranya sendiri gitu. Tapi ya kalau mukul ya pasti dikasih tahu lah ya, nggak Ya, kalau boleh itu gitu. salah, Tapi harus dia boleh. bisa ada self defense nya gitu, dia kalau nggak mau ya dia bilang nggak mau gitu. Oke. Nah, dengan semua kepopularitasannya Rafathar ya, ini
kamu memang mendesain ini dengan ayahnya or what? Enggak lah, pastinya kalau mendesain pasti enggak lah ya. Cuman ya karena kita kan sehari-harinya kan sama Rafathar. Orang tua dimanapun juga pasti kalau udah punya anak kan yang dipost fotonya anaknya terus. Jadi gitu dia kan. dapat imbas intinya. Karena ya pastilah mau nggak mau kan pasti orang jadinya tahu, terus jadinya suka gitu. Oke, and Tapi nggak pernah ada yang harus menjadikan dia jadi seseorang gitu, enggak sih. ya tapi Kalau aku dari pribadi giginya ya. sendiri, Gigi lebih prefer dia sebenarnya seperti ini dikenal banyak orang atau lebih prefer dia orang-orang nggak tahu? Kalau buat aku sih mau nggak mau kalau misalnya ngeliat bapaknya kayak gitu ya pasti akan tahu ya. Gitu. Jadi ya udah sih, ya gitu aja. Oke. Dan apakah memang pengen dia besarnya jadi artis? Kalau aku sih kalau boleh milih enggak, tapi balik lagi sekarang kalau misalnya memang dia maunya jadi gitu ya udah silakan aja gitu. Kenapa kalau boleh milih nggak? Karena kalau aku sih pribadi kalau dengan kehidupan yang kayak gini, kalau aku tadinya memilih nggak pernah kepengen gitu. Kalau aku pribadi, tapi kan kita nggak tahu nanti anaknya gimana. Gitu Ya, aja ya, sih. ya, oke. Jadi ya semua balik lagi lah. Aku sih sama papanya cuman bisa ngasih tahu yang baik yang buruk. Tapi semua balik lagi dia maunya jadi apa kalau aku ya. Oke, tapi you prefer not, right? Kalau aku ya. So you're not happy then? Ya kalau sekarang ya kalau buat aku sih sekarang mau nggak mau gitu ngelihat bapak papanya kayak gitu maksudnya dengan kerjaannya seperti ini gitu pasti ya mau nggak mau pasti anaknya ya dikenal orang juga gitu Ke bawah-bawah ke itu. bawah juga gitu itu ya konsekuensi lah gitu. Oke. Tapi bukannya akhirnya malah dibuatkan film? Iya akhirnya ada film. Oke, why? Kenapa? Ya karena waktu itu Raffi pengen punya suatu film yang bisa mengabadikan anaknya di waktu kecilnya gitu. Oke. Tapi dengan film itu kan akhirnya dia makin jadi sorotan Iya sih, masyarakat. tapi aku dan Raffi akhirnya sepakat ya mumpung Rafathar ini kan masih bayi, dia sendiri nggak imbasnya pasti nggak akan sebanyak kalau dia nanti udah gede lebih mengerti. Sekarang kan ya udah dia belum sekolah gitu, belum punya kegiatan gitu. Toh syutingnya juga bareng sama mama papanya. Masih belum bisa berpikir ke sana lagi. Belum bisa ya. berpikir Masih ke kosong sana, gitu ya, masih kosong. ya walaupun pasti ada lah dampak-dampak positif negatifnya pasti ada. Cuman ya mumpung dia masih kecil, masih belum ada pilihan lah gitu kan. Oke. Kalau dia udah gede kan dia pasti lebih tahu maunya apa. Itu kapan bikin filmnya kapan? Rafathar umur berapa ya? 1 tahun sebulan, 1 tahun 2 bulan. Berarti masih suka difoto. Kalau sekarang kan nggak suka difoto katanya. Waktu itu ya dia udah mulai mengerti tapi belum semengerti sekarang gitu. Jadi Nah kalau gimana misalnya syutingnya kalau dia nggak suka difoto? syutingnya, nah itu dia. Syutingnya memang agak ribet tapi memang udah disediain. Aku kebetulan bawel banget lah ya kalau masalah syuting kayak gitu kan. Apalagi waktu itu Rafathar kan masih nyusuin deh kayaknya aku juga ya. Terus ya alhamdulillah PH-nya juga PH sendiri. Jadi semuanya yang ngatur kalau berhubungan sama Rafathar aku emang rada bawel gitu. Jadi aku nggak mau, pokoknya Rafathar jam tidurnya nggak boleh diganggu, jam makannya nggak boleh diganggu. Kalau lagi nggak mau nggak boleh dipaksa. Jam segini harus pulang. Pokoknya aku bawel dan aku selalu nemenin kan gitu. Jadi kadang-kadang si Rafathar ini datang kalau ke syuting nggak ngapa-ngapain karena dia nggak mau gitu. Oke. Tapi memang sudah dipersiapkan ada talent yang lain yang mirip yang bisa diambil gitu dari angle belakang atau dari samping itu ada 3 orang. Jadi kita gantian gitu. Terus memang si filmnya ini didesain lebih banyak CGI-nya dan ada motion capture. Jadi si Rafathar ini cuma difoto doang, nanti gerakan-gerakannya orang lain gitu. Jadi sebenarnya sih kalau buat aku sih lebih lebih seneng aja karena kerja bisa ditemenin sama anak gitu. Jadi lebih ngerasanya kayak gitu aja karena si Rafatharnya juga nggak ngapa-ngapain sih gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang suka nanya, kasihan nih Rafathar di syuting. Enggak juga sih, lebih kayak nemenin orang tuanya kerja aja gitu karena kebetulan kan Raffi sibuk, kadang-kadang aku juga sibuk. Ya waktunya memang adanya ya cuma bener-bener yang kita kerja gitu.
kerja bisa bareng di saat lagi break kita bisa ada Justru waktu bisa barengnya pada saat gitu. lagi syuting ya. Heeh. Oke. Cika tanya Ya Rafathar. Pak ya. Coba ditanya, Pak Rafathar. Rafathar, Pak, katanya Bapak main film, betul? Yes or no? Dia lihatnya ke sini. Yes or no? Pak, Iya, Pak bilang yang gitu. nanya saya Pak. Ya, ngeliatnya tetap ke Om ya. Iya. Iya, Rafathar main film ya? Iya. Oh udah. Udah katanya. Film apa? Film apa? Rafathar, film apa? Film apa? Film apa? Film apa? Rafathar lihat? Hah? Apa? Lihat apa sayang? Film apa? Rafathar mungkin merasakan ada sesuatu di ujung ruangan. Jangan gitu dong Pak, ini kan Oh acaranya. iya. Rafathar, main film apa sih? Judulnya Mama. Oh sama Mama. Oh iya sama Mama, sama siapa lagi? Siapa lagi? Pak? Sama Mama dan Mama ya. Oh udah banyak mamanya. Mama dan Papa. Oh iya. Rafathar filmnya apa? Doraemon ya, bukan? Iya. Iya aja dia mah iya jawabannya. Film apa sih? Videonya dia aja deh. Video apa Pak? Dia nyanyi. Rafathar nyanyi. Bisa nyanyi sih Nyanyi apa? sekarang. Coba Rafathar Nyanyi nyanyi. apa? Satu. Dia nyanyi ngikutin aja sebenarnya. Nyanyi. Satu, Rafathar sayang Papa. Dua, Rafathar sayang Papa lagi. Papa. Tiga, Bapaknya banyak ya. Rafathar sayang Teteh. Lah kok dia nggak disebut? Satu, dua, tiga. Emaknya kemana? Mamanya kapan Rafathar? Mamanya kesian atau sedih. Satu, Jadi nggak, Mama nggak dua, disebut? Tiga. Sayang. Oh dia udah nggak sayang siapa-siapa gitu. Udah. Suka-suka Mama dia Kan nggak enggak. teteh satu-satu doang. sayang papa, dua-dua sayang papa. Tiga teteh. Sayang teteh. teteh. 1, 2, 3, tapi paling sayang sama ibunya. Oh gitu iya kali ya. dong. Saking tidak bisa terungkapkannya jadi agak. Benar. Ini ada videonya nanti aja. Ya udah, udah, nanti udah, kita lihat nyanyi videonya langsung. ketika Rafathar-nya nyanyi ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Omnya baik loh. Osmar Ismail Awards live hanya di Trans 7. Isikannya ya Mbak. Hari ini aku yang traktir ya, Ma. Oh ya? The baby is safe there, Lagi main. lagi main. Jadi kita Sekarang bisa nggak ngobrol. takut Jadi kita bisa kesini. ngobrolnya berdua kalau Abu. begitu. Oke. Gigi, Ya. saya lagi berdua sama Gigi sekarang. Gigi, I think you're a great mom. Thank you very much. Thank you Mas. Karena ya dari tadi ya, dari awal kedekatannya Rafathar and everything, dan dari dari dulu kan kamu waktu kesini sebelum punya anak dan sebagainya, terus sampai punya anak, sampai sekarang ketika diundang dengan Rafathar, is good, it's beautiful. Thank you. It's good, Terima beautiful. kasih. Gimana rasanya jadi seorang ibu? Gimana ya kalau jadi seorang aduh nyangkut. Jadi seorang bapak juga pasti gimana rasanya? Luar biasa kan? Saya rasa agak sedikit beda karena saya ngurus anak saya sendiri, mostly sendiri. Jadi Aska kan bareng sama saya. Tapi you as a mom, sebagai seorang ibunya Rafathar gimana? Yang pasti jadi seorang ibu tuh ternyata jauh lebih indah yang daripada yang aku bayangin. Jauh lebih indah dibayangkan. Lebih indah jauh banget daripada yang aku bayangin sebelumnya gitu ya. Karena kan kalau sama kita, hubungan kita sama ibu kita kan kadang-kadang suka ada-ada aja ya. Apalagi sebagai anak kan dibawelin ini itu. Ternyata setelah jadi ibu, oh banyak O-nya, banyak O-nya. Oh ternyata tuh gini, ternyata gini gitu. Yang jelas
indah banget ya jadi seorang ibu gitu, punya anak gitu, kayak apa ya, kayak punya harapan baru lah gitu. Punya harapan baru. Oke. Nah, tapi bagaimana rasanya jadi seorang ibunya Avatar? Gini-gini aja sih kalau aku sih. Karena aku nggak pernah menganggap ya udah Rafathar ya anak aku aja gitu. Oke, jadi biasa aja. Jadi anak biasa. Iya biasa aja gitu. Tapi ya memang kadang-kadang, makanya aku kadang-kadang suka diingetin gitu sama keluarga gitu, sama mama gitu, sama suami, sama Raffi gitu. Si Rafathar ini kan banyak dikenal orang. Kadang-kadang aku suka lupa karena aku nganggapnya dia anak biasa yang benar-benar harus diperlakukan seperti anak-anak yang lain gitu. Gigi, kan kita tahu lah ya gosip Raffi dan sebagainya kemana-mana, it's like shit gitu ya. Saya bahkan males baca dan sebagainya. I don't care about that gitu. Karena buat saya mau gosip kah, ada yang bilang settingan, ada yang bilang benar, I don't care about that gitu. I care about you as a mother. Tapi how can you be so strong? Kalau aku memilih dari dulu gitu untuk nggak pernah baca, ya walaupun ujung-ujungnya pasti kan ada aja ya sampai gitu ke aku. Aku milih untuk nggak pernah baca dan nggak pernah ngeliat gitu. Jadi tutup mata, tutup kuping. Yang aku dengerin ya memang hanya orang-orang yang terdekat aku aja gitu. Ya, tapi when that thing hurt, ketika hal itu menyakiti, apa yang buat kamu bahagia? Ya anak. Avatar. Nah, anak. Ya pastilah kalau ngelihat anak ya apapun itu ya, mau ada masalah, mau lagi senang gitu. Apa ya, kayak ya itu dia harapan, selalu ada harapan gitu kalau ngelihat anak gitu. Apalagi ngelihat dia ketawa, ngelihat dia senang, apalagi si Rafathar kan dekat banget kan Betul. sama aku gitu. Kan pasti ada hal-hal seperti dengar dari orang and that hurt so much. Sakit banget dengar. Apa yang kamu lakukan? Kalau aku selalu percaya sih kalau misalnya sesuatu yang menyakitkan ataupun apapun itu gitu, sesuatu yang tidak baik gitu, itu pasti nanti nggak akan lama gitu. Pasti ada balasannya, ada yang baik gitu. Jadi pasti ada seneng, ada sedih, pasti akan ada seneng lagi. Pada saat sedih gitu. tersebut, apa yang kamu lakukan? Ya itu aku selalu berpikir gitu, berdoa aja. Aku percaya sih kayak gitu, ya itu memang sudah janji Allah, ada di surat-suratnya kalau memang setelah ada kesedihan kesusahan pasti akan ada kebahagiaan. Jadi ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Dan buat aku dari dulu gitu ya, mau dalam keadaan sedih, mau dalam keadaan senang, aku memang orangnya nggak terlalu suka berbagi sama orang banyak. Jadi ya I keep it to myself gitu. Yes. You share to people don't care. Ya. Ya kan? Share ke orang tuh 90% nggak betul, 10%-nya nyukurin. Iya. Biasanya seperti itu. Apalagi dengan posisi yang seperti ini gitu, misalnya sebagai public figure, yang nge-twist tuh akan banyak gitu. Jadi buat aku silent is golden, jadi diem aja. Karena kita mau cerita sama orang, belum tentu orangnya ngebantu. Mau kita share kebahagiaan, jadinya disirikin banyak orang, dibilang ini, dibilang itu. Jadi ya udahlah, khusus itu mau berita senang, mau berita nggak senang, sedih apa, ya udah buat aku sendiri aja gitu. Wah, hal apa yang paling bahagia buat hidup kamu? Rafathar, kalau sampai saat ini sih. Sampai saat ini Rafathar. Yang paling tidak bahagia? Tidak bahagia apa ya? Ya banyak lah, semua orang kan pasti banyak ya cobaannya ya, beda-beda. And what is the worst thing? The worst thing, aku milih tidak untuk cerita. Oke. Tapi dengan adanya Rafathar pasti jadi obat lah ya. Iya pasti lah. Apapun pasti. itu obat. How much you love him? Ya nggak perlu ditanya lah Mas Dedi. Well, tell me. Ya sebesar apa yang bisa aja. Sebesar-besarnya maksudnya. Sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya.
Saya mau tanyanya begini. Ini biasanya saya tanyanya di questions of life biasanya. Oke. Tapi saya mau tanyanya gini. Kamu sayang dengan Rafathar? Like, sangat sayang. Iyalah. Siapkah kehilangan semuanya buat seorang Rafathar? Iya, insya Allah. Kayaknya sih ya. Ya? Kayak semua seorang ibu semuanya. No, not semua ibu. Masa? Buat aku. Ya. Karena ibu-ibu, semua ibu yang ada di sekitar aku yakin Yes. pasti akan melakukan hal itu. Gitu. Oh, ibu-ibu yang baik ya. Tapi ada berita ibu yang ninggalin anaknya. Oh iya. Jadi tidak semua ibu. Tapi kamu bersedia kehilangan semuanya Ya. buat seorang Rafathar? Oke. Di sini di hidup kamu yang baru ada Rafathar, ada Raffi. Oke. Saya mau tanyanya gini. Relakah seorang Nagita mati untuk seorang Rafathar? Iya. Kita kan melahirkan taruhannya itu udah hidup dan mati. Mati untuk seorang Raffi? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau buat anak segalanya, kalau buat aku Kalau buat Rafathar segalanya. segalanya. Ya, itu jawaban ibu lah ya, pasti seorang ibu seperti itu. Nah, Gigi takut nggak sih dengan semua yang terjadi saat ini akan ada pengaruhnya buat Rafathar nanti? Pastilah. Pastilah, apalagi apa ya? Tapi ya itu dia, balik lagi aku sih selalu mencoba untuk men-treat dia sebagai anak yang biasa-biasa Yes, aja tapi gitu. Tapi Gigi- pasti akan ada impactnya. Iya. Ya. Tapi Gigi tahu kan bahwa sekarang gini, kita nggak usah bahas tentang berita tersebut. Tapi berita tersebut akan ada selamanya di media, Iya. akan ada selamanya di YouTube, akan ada YouTube nggak akan pernah hilang video apa dan sebagainya. Suatu saat Rafathar akan besar dan akan melihat hal itu. Pernah nggak Gigi kepikiran? Karena saya memikirkan hal Pastilah, itu gitu. pasti. Tapi buat aku, dari yang pernah aku rasain ya sebagai anak ya, di saat kita bener-bener merasa dicintai sama keluarga, sama mama, sama papa, yang kayak gitu-gitu, ya udah gitu. Kita lebih percaya sama orang yang deket kita dibanding apa yang ada di luar sana. Kalau buat aku pribadi ya, aku sebagai anak pernah merasakan Tapi ya kamu kayak perempuan gitu. loh. Ya. Karena cowok lebih. Ya mungkin gitu. Cuman aku percaya sih gitu. Dengan semua kasih sayang yang diberikan sama Rafathar gitu, dari aku, dari Raffi, dari keluarga semuanya. Aku percaya Rafathar akan jadi anak yang dekat sama keluarganya. Are you happy now? Ya, Are you happy if Rafathar is not with you? ya nggak tahu. Sekarang kan ada. Kasih saya 3 kata yang mewakilkan Rafathar. 3 kata. Harapan. Harapan. Oke, I like that. Senyum. Karena dia selalu bikin aku senyum. Harapan, senyum, and Cinta. cinta. Kalau dimasukin dari 3 kata itu arti kalau cinta kita sudah tahu karena kamu sayang banget sama Rafathar. Tapi senyum saya merasa bahwa dia ini jadi obat akhirnya buat kamu. Karena apapun itu kalau kamu ngeliat dia, ada dia di pelukan kamu, you feel hope. Iya. Ya, buat aku kalau ya itu dia yang aku bilang tadi, kayaknya punya anak itu lebih indah daripada yang aku bayangkan gitu. Kayaknya kan Saya boleh nanya, saya potong Gigi, Boleh. kenapa, ini pertanyaan bagus semua, tapi Gigi kenapa sedih? sedih. Yes, you are. Your Aku eyes. selalu kalau ditanyain tentang anak tuh pasti apa ya? Suka terenyuh, jadi terharu gitu. Karena jadi gimana sih? Ya gitu deh. Wah, Ya gitu, kalau ditanyain tentang anak tuh pasti suka ya jadi ngebayangin aja gitu. Ya gitu deh, jadi nangis nanti gitu. well if you cry for him is okay. Ya udah gitu Apa aja yang sih. dibayangin?
What make you cry? Ya kan karena kan kita kan ngejalanin gitu misalnya setiap hari-hari sama Rafathar dia cuma ketawa-ketawa aja. Tapi kan ternyata setelah ditanya lagi, di review lagi, oh ternyata dia tuh benar-benar sebuah harapan buat aku gitu. Kalau nggak ditanya kan kita nggak mikir ya gitu kan, kadang-kadang ya udah jalanin aja gitu kayak Harapan akan apa? apapun itu Apapun. gitu, apapun itu kayak ya misalnya gitu ya hal kecil kayak kita lagi sakit flu doang gitu, tapi kalau dulu aku kan kayak ya udahlah ntar juga sembuh gitu kan, nggak usah minum obat. Sekarang kan harus sehat nanti ketularan Rafathar kayak gitu-gitu, jadi kayak Harus bertahan harus untuk dia. iya harus, jadi kayak selalu ada harapan baru aja, jadi lebih baik aja gitu. 3 kata untuk Raffi. Raffi, harapan juga, cinta juga, senyum juga. Kok ditemuin sih? Kalau 3 kata yang menggambarkan hidup kamu sekarang. Apa ya, bingung kalau aku sendiri sih. 3 kata tentang kamu sekarang. Tentang aku? Yes, right now. Bingung aku. Kalau tentang aku sendiri bingung Wait. ya. Bahagia. Bersyukur. Itu dulu sih, aku belum bisa kepikiran satu lagi. Atas Apapun itu. Ya udah itu aja kali ya. Aku bingung kalau satu lagi. Apa ya? 2 aja deh. Harus satu lagi? No, it's okay. Oke, 2 aja. Bahagia dan bersyukur atas Apapun itu. bad things, good things. Iya. Itu dia yang aku, itu kan pembelajaran ya, semua hidup, segala macam, apapun itu, mau sedih, mau senang. Buat aku di tahap yang sekarang ini memang emang harus belajar bersyukur terus, apapun itu, karena ya mau ngapain lagi? Ya harus dibalikin lagi sekarang, kalau nggak kita hidupnya susah. Kalau kita nggak bersyukur, kalau kita nggak balik lagi gitu, misalnya kayak meminta sama yang di atas, apapun itu, bersyukur, ya hidupnya susah aja terus. Oke, harapan kamu yang paling tinggi nantinya apa? Buat apa? Your life. Bahagia dunia akhirat. Yang nyata di dunia ini apa? Yang nyata, Harapan kamu. ya bahagia. Saya mau visualnya. Visualnya, Ya. apa ya? Kamu pingin apa? Pengen dampingin Rafathar nanti sampai tua. Dampingin Rafathar nanti sampai Sampai tua sama Raffi nanti. Jadi sedih deh kalau ditanya gitu. Udah dong sedih. Iya, saya mau break, tapi gini, kan tadi saya bilang ya, semua berita negatif tersebut, berita tentang Raffi, berita tentang apa yang negatif tersebut akan ada selamanya di YouTube. And also this. Tapi acara ini juga ada. Dan satu saat Rafathar akan melihat hal tersebut. Oh. Ya kan? Iya. Melihat hal tersebut.
Dia bisa marah, bisa sedih melihat hal-hal yang dia nggak suka, tapi dia akan melihat hal ini juga. So, one day Rafatarnya usia dewasa, dia akan melihat ini. Bagaimana kalau kita putar waktunya 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, dia nonton di YouTube dan ada ini. Apa yang mau kamu sampaikan ke Rafatar? Belum apa-apa aja udah pengen nangis. Dan dia usianya sudah 20 tahun nanti. Kamu udah tua. Dan banyak berita-berita negatif yang dia lihat. Except this one. Udah dong nangis nih jadi. Mau ngomong apa gitu sama Rafatar? Yang jelas aku sebagai ibunya Rafatar ya. Ngomong sama Rafatar. Ngomong sama Rafatar. Oh, Rafatar. Dia nonton loh. Ya. Oh. Ketika Rafatar. Mama yakin nanti Rafatar udah gede pasti akan ngerti. Nggak bisa. Kalau apapun itu pasti mama sama papa sayang banget sama Rafatar. Udah. Udah. Jadi kalau Rafatarnya melihat kata-kata mama tadi cukup singkat ya. Apapun yang terjadi nanti diyakinkan bahwa kedua orang tuanya tetap sayang sama dia. Thank you. Dan mana-mana tetap di hitam putih. Rafatarnya udah mulai seneng tuh. Coba disapa deh sekarang. No. Rafatar, salim sama omnya. Itu om siapa? Om D. Om ngejawab. Di tahu dia. Nih. Salim sama omnya mau nggak? Omnya baik kan? Lihat omnya bisa melotot, coba lihat ya. Omnya bisa melotot tuh. Hah. Malah takut. Ketawa nih. Melotot lagi Pak. Coba Rafatar bisa nggak melotot kayak omnya gimana melotot? Rafatar, Dia gitu emang. ini Iya. apa? Rafatar, Sini Rafatar. Rafatar. Mau kabur. Oh mau kabur. ini mama tadi nangis. Mama nangis. Tadi mama nangis nggak? Mama nangis ya? Baby enggak. Oh, ini baby nggak panggilnya nangis. sukanya baby. Rafatar. Oke, baik. Gigi, thank you sudah hadir di Hitam Putih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Kita. Rafatar, terima kasih kalau udah gede nanti ya. Tahu saya ngomong terima kasih ya. Rafatar gimana? Terima kasih gimana? Thank terima you. Kasih. Ya, dia terima kasihnya belum bisa ngomong jadi cuma gitu Cool, doang. that's cool. Oke, Gigi terima kasih udah hadir Terima di Hitam kasih, Putih. sama-sama. Terima kasih udah berbagi cerita tentang seorang ibu ya. Thank you. Tentang seorang ibu. Tapi intinya sederhana. Tadi kan saya bilang gitu ya. I don't really care about everything ya. Mau gosip, mau apa, mau ini, mau itu gitu ya. Karena banyak di luar sana yang going mad gitu ya. Semua orang mulai seperti itu dan I don't know about you, tapi I think you're not supposed to be there gitu. Tapi dalam hidup itu sebenarnya sederhana. Hidup itu adalah 90% itu adalah reaksi kita terhadap apa yang terjadi. 10% itu adalah hidup memberikan pada kita. Jadi hidup itu hanya 10% padahal. Itu yang terjadi, yang mengusik kita, yang mengganggu kita, itu 10%. 90%-nya adalah bagaimana keputusan kita mengambil atau bertindak terhadap kejadian tersebut. Setuju. Right? Setuju. Apapun itu.
apapun itu, pilihan apapun itu. Pilihan Anda mau kemana hari ini, pilihan Anda mau kerja apa, pilihan Anda mau menghadapi haters Anda, pilihan apa, that's your choice. Karena 10% tersebut tidak bisa mengubah hidup Anda kalau Anda punya patokan bahwa 90% of your life is in your hands. So I think started from now, you are the master of your life. You have a choice to control your life. You are not a slave. Remember one thing, life is 10% what happened to us and 90% how we react to them. Saya Deko Jessica inilah Hitam Putih.